Hai guys, welcome back to my channel. Nah, pagi ini entah kenapa saya kepikiran untuk tag video ini, dan karena sekarang ini adalah bulan-bulan kelulusan dari adik-adik saya, adik-adik online saya yang baru lulus SMA atau baru lulus SMK dan akan melanjutkan karirnya baik di bidang pendidikan atau mau langsung terjun ke dunia kerja. Tapi kali ini saya akan fokus ke adik-adik yang mau melanjutkan pendidikan di dunia perkuliahan. Nah, bagi adik-adik yang mau melanjutkan pendidikan di dunia perkuliahan tapi bingung mau ambil jurusan apa, so simak video ini ya. Oke, jadi kali ini saya akan berbagi informasi berdasarkan pengalaman pribadi saya saat saya baru lulus SMA dan melanjutkan pendidikan di dunia perkuliahan. Nah, jadi saat lulus SMA tentunya kita berlomba-lomba untuk mencari kampus atau universitas tujuan kita untuk berkuliah di tempat tersebut. Nah, saat mencari universitas tersebut tentunya kita perlu melakukan atau perlu mengidentifikasi tempat-tempat yang bisa jadi akan menjadi tempat tujuan kita untuk menempuh pendidikan di bidang perkuliahan. Nah, yang pertama yang perlu adik-adik lakukan itu yaitu mencari tempat, daerah atau kota tujuan adik-adik. Contohnya, adik-adik berasal dari Sumba, NTT. Nah, adik-adik ini memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan atau berkuliah di kota Jawa, misalnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, atau mungkin di Jakarta, atau mungkin adik-adik menetap di Nusa Tenggara Timur tetapi berbeda kota dengan tempat tinggal adik-adik saat ini. Contohnya adik-adik ingin berkuliah di Kupang. Nah, ketika adik-adik sudah memutuskan kota tujuan adik-adik untuk berkuliah, nah, kita memperkerucut lagi universitas apa saja nih yang ada di kota tersebut. Contohnya di kota Kupang. Nah, di kota Kupang itu ada Universitas Nusa Cendana, ada Universitas Muhammadiyah, ada Universitas Citra Bangsa, dan masih banyak universitas lainnya yang ada di kota Kupang. Nah, adik-adik bisa men-searching di Google atau bertanya ke teman-teman atau kakak-kakak alumni yang sudah berkuliah. Nah, kebetulan kuliahnya di kota Kupang. Jadi, teman-teman bisa mencari tahu universitas mana yang cocok dengan basically adik-adik, atau universitas mana yang merupakan universitas terbaik sehingga adik-adik bisa menempuh pendidikan dan mengasah kualitas adik-adik, dan adik-adik bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih menjamin atau lebih baik seperti itu. Saya mengambil salah satu contoh. Ini contoh ya teman-teman. Saya mengambil salah satu contoh, misalkan adik-adik dari beberapa universitas yang ada di kota Kupang, adik-adik memilih satu universitas, misalkan Universitas Nusa Cendana. Nah, adik-adik sudah mendapatkan Universitas Nusa Cendana, tapi adik-adik bingung mau mengambil jurusan apa di universitas tersebut. Nah, adik-adik bisa searching di Google ataupun bertanya ke teman-teman alumni atau kakak-kakak alumni yang sudah berkuliah di universitas tersebut, kira-kira jurusan apa saja yang ada di universitas tersebut. Nah, setelah adik-adik mendapatkan setelah adik-adik mendapatkan daftar jurusan yang ada di universitas tersebut, adik-adik sesuaikan lagi dengan cita-cita atau tujuan karir adik-adik. Contohnya, adik-adik memiliki cita-cita ingin menjadi seorang politisi. Nah, atau adik-adik memiliki cita-cita ingin menjadi seorang pegiat lingkungan. Nah, adik-adik bisa mengambil jurusan yang bisa menjadi jembatan buat adik-adik
untuk menggapai cita-cita tersebut. Contohnya adik-adik ingin menjadi seorang politisi, maka kebetulan di Universitas Nusa Cendana itu ada fakultas FISIP namanya. Ini cuman beberapa example yang bisa saya bagikan. Ada fakultas FISIP. Nah, dari fakultas FISIP itu ada beberapa jurusan yang tersedia lagi di dalamnya. Ada administrasi negara, ada komunikasi, ada ilmu politik. Nah, adik-adik bisa pilih di antara beberapa jurusan yang ada di fakultas FISIP itu yang menjadi goals buat adik-adik untuk mencapai cita-cita adik-adik. Seperti itu. Nah, ketika adik-adik sudah memilih salah satu jurusan yang sesuai dengan keinginan atau ekspektasi adik-adik untuk bisa mencapai tujuan atau cita-cita ataupun tujuan karir dari adik-adik, adik-adik bisa minta pendapat atau meminta masukan dari orang-orang terdekat adik-adik. Misalkan adik-adik bisa minta masukan dari alumni atau dari kakak-kakak yang sudah berkuliah di universitas tersebut, atau bahkan kebetulannya kakak-kakak tersebut sudah berkuliah di jurusan tersebut. Jadi adik-adik bisa bertanya tentang bagaimana apa saja yang kita pelajari di jurusan itu, apakah jurusan itu bagus untuk saya yang bercita-cita sebagai politisi atau tidak. Nah, kemudian adik-adik juga bisa minta masukan dari orang tua adik-adik, itu yang utama. Adik-adik bisa minta masukan dari orang tua adik-adik, apakah jurusan ini sudah pas untuk saya ambil, atau jurusan ini belum cocok, atau menurut orang tua mungkin ada jurusan lain yang lebih pantas untuk saya ambil. Nah, jadi untuk mengambil jurusan atau jadi buat adik-adik yang masih bingung mau ambil jurusan apa untuk melanjutkan perkuliahan, nah itu beberapa tips and trick dari saya berdasarkan pengalaman pribadi saya. So, semoga bermanfaat. See you next time. Goodbye.